Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi ya di channel JW Channel. Seperti biasa, channel ini akan membahas mengenai tips dan trik bagaimana berinvestasi yang tepat, yang aman, yang memberikan return atau imbal hasil yang cukup baik dan menguntungkan ya teman-teman. Untuk tema kali ini ialah bagaimana kita menentukan investasi itu apakah aman teman-teman ya. Jadi aman itu dalam artian uang yang kita investasikan, uang yang kita tabung, uang yang kita setorkan itu aman, akan kembali lagi pokoknya kepada kita ya teman-teman, dan tidak hilang begitu saja. Pertama, kita harus bisa mengassessment atau menilai sendiri ya. Itu caranya mudah ya teman-teman. Kita bisa melakukan assessment atau menilai apakah investasi yang teman-teman ditawarkan dari saudara kalian, dari teman kalian, apakah itu aman. Tentunya kalian banyak ya pasti dalam pergaulan sehari-hari bertemu dengan rekan-rekan, bertemu dengan teman kerja atau saudara. Kalian mungkin ditawarkan, ini mau ikut nggak, mau join nggak nih, ada investasi nih, menghasilkan sekian, dan tinggi segala macamnya. Nah, kita bisa melakukan assessment sendiri teman-teman ya. Itu nggak rumit caranya. Jadi ada 4 kategori yang harus kalian nilai, yang harus kalian assess ya. Untuk kategori yang pertama ialah kalian lihat imbal hasilnya atau bunga yang teman-teman akan dapatkan, atau kupon yang akan didapatkan, atau berapa persen yang akan kalian dapat. Kalian pelajari skemanya ya teman-teman, itu seperti apa, apakah uang kalian akan di hold berapa lama, tenornya, segala macamnya kalian pelajari skemanya. Jika investasi tersebut menawarkan bunga yang cukup tinggi dari bunga acuan BI, kalian harus waspada ya teman-teman. Misalnya untuk tahun 2002 sekarang, suku acuan BI ialah di 3,75 basisnya. Kemudian teman-teman ditawarkan oleh teman kalian misalnya investasi yang memberikan imbal hasil sebesar 12% ya setahun. Itu kan jauh sekali ya dari acuan BI. Nah, kalian harus waspada, 12% itu tinggi sekali. Karena melihat suku bunga deposito saja itu hanya di sekitar 4-5%. Kemudian di obligasi negara juga sekitar 5%. Tapi ini teman-teman ditawarkan dengan imbal hasil akan mendapatkan bunga atau rupiah yang tinggi ya. Sekitar 12, mungkin bahkan sampai 15, bahkan sampai 20%. Ini teman-teman jangan senang dulu. Hati-hati. Ini yang semakin tinggi, kalian harus curiga. Kalian pelajari skemanya. Pertama itu, kalian pelajarilah imbal hasilnya. Apakah wajar, apakah masuk akal. Nah, itu kategori pertama yang paling simple. Kalian pelajari ya, imbal hasilnya masuk akal atau tidak, apakah wajar atau tidak. Kalian bandingkan dengan instrumen-instrumen investasi yang lainnya yang aman. Yang paling simpelnya ialah kalian bandingkan dengan basis dari suku bunga BI ya, dan deposito. Ketika sudah menyimpang jauh atau cukup jauh ya dari suku bunga acuan BI atau deposito, kalian harus waspada. Sekali lagi, kalian harus waspada. Caranya mudah, kalian tinggal searching saja di internet berapa suku acuan BI sekarang, berapa suku bunga deposito kurang lebih di bank-bank swasta atau bank plat merah yang ada sekarang. Misalnya suku bunga BI sekarang di 3,75, kemudian deposito di sekitar 4-5% di bank-bank plat merah atau bank swasta. Nah, itulah acuan-acuan yang amannya. Tapi ketika teman-teman ditawarkan di investasi yang di atas jauh dari acuan tersebut, misalnya di 8% sampai 12% sampai 20%, biasanya ini yang tidak aman nih, jauh sekali nih levelnya, bisa di atas 10 sampai 20%. Ini teman-teman sudah harus curiga ya, sudah harus waspada. Dan selain itu, pelajari skemanya. Kadang kita suka ditawarkan oleh teman-teman kita, oh ini bunganya tinggi, imbal hasilnya gede. Nah, kita tanya, apakah untuk withdrawal, untuk menarik pokoknya, itu akan semudah yang teman-teman ditawarkan? Kadang kita mendapat informasi, ternyata pas penarikannya itu tidaklah mudah, tapi harus lewat perorangan lagi, tidak bisa langsung ditarik ya. Ini juga harus waspada. Ini suatu keanehan ya teman-teman. Kemudian parameter yang kedua ialah kita harus mencari tahu siapakah pemilik dan owner atau penerbit dari investasi tersebut yang ditawarkan ke kita ya teman-teman. Biasanya ada dari perseorangan atau dari perusahaan, dari PT,
atau dari perbankan, atau dari negara. Jadi biasanya ada 4 ya penerbitnya atau pemilik investasi tersebut ya, baik dari perorangan, baik dari perusahaan, baik dari perbankan, swasta, plat merah, atau dari negara ya. Nah itu yang paling kurang aman, ialah yang dari perorangan, karena perorangan itu bisa menghilang begitu saja teman-teman, tidak jelas di mana lokasinya, siapakah orangnya tersebut, dan lain-lain. Kemudian naik ke PT atau perusahaan ini levelnya relatif aman, tapi juga mesti dicari tahu lagi lebih detail lagi ya teman-teman. Kemudian dari perbankan juga cukup aman apabila terdaftar di OJK dan dijamin oleh LPS juga ya teman-teman. Dan yang paling aman ialah negara ya teman-teman, karena dijamin oleh undang-undang ya teman-teman. Kenapa ya jika perorangan adalah yang paling tidak aman? Karena sudah pasti jika namanya investasi ini diterbitkan oleh perorangan itu sangat tidak jelas ya, apalagi kita tidak tahu kantornya di mana, lokasinya di mana. Ketika teman-teman sudah menginvestasikan sejumlah uang, tiba-tiba hilang begitu saja, kalian mau cari kemana? Jadi perorangan yang paling tidak aman. Kemudian naik levelnya ke perusahaan. Perusahaan kalian juga harus cari tahu ya di internet, seperti apakah perusahaan ini apakah sudah IPO atau masih perusahaan biasa, apakah jelas ya arus gerak kerjanya, lokasinya di mana, lokasi kantornya. Kemudian kalau perbankan kan sudah jelas ya, ada banknya, bank apa, apakah bank swasta atau bank plat merah, apakah terdaftar di OJK. Kemudian kalau untuk negara sudah pasti paling aman ya, biasanya negara kan untuk menerbitkan investasi melalui Kementerian Keuangan ya, itu ada yang dijamin oleh undang-undang ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi parameter yang kedua yang harus kalian assess, yang harus kalian nilai ialah siapa penerbitnya, siapakah yang mempunyai investasi ini. Di balik ini siapa? Apakah perorangan atau perusahaan atau perbankan atau negara? Kalian cari tahu semuanya di Google, kalian profiling ya. Misalnya nama investasinya investasi ABC, kalian Google tuh ke teman-teman di internet, profiling untuk perusahaan ABC tersebut seperti apakah, jelas atau tidak ya teman-teman. Kemudian lanjut ke parameter ketiga yang harus teman-teman assess, ialah mengenai legalitas ya. Jadi teman-teman bisa mengecek ya legalitasnya, apakah terdaftar di Kemenkumham ataukah terdaftar di OJK, apa di Bapepti sudah terdaftar. Kalian harus cek legalitas dari company profile-nya atau perusahaan tersebut. Kalian cari ya company profile-nya, dan apakah pernah terlibat masalah atau ada penggelapan, penipuan dan lain sebagainya. Itu kalian bisa Google ya di internet ya. Misalnya kalian ketik investasi ABC, apakah dia pernah ada masalah di tahun berapa, apakah ini perusahaan bersih, apakah pernah kena kasus atau masalah lainnya ya. Jadi ini penting ya legalitas ya, standing law-nya ya. Jadi yang kita mau investasikan ini harus jelas ya legalitasnya ya, apakah terdaftar di OJK, apakah di Kemenkumham terdaftar, apakah terdaftar di Bapepti dan lain-lain ya. Itu kalian bisa company profile, kalian searching, kalian profiling ya. Jadi berikut 3 parameternya untuk menentukan suatu investasi itu aman atau tidak ya. Yang pertama ialah imbal hasil atau bunganya wajar atau tidak. Kemudian cari tahu siapa penerbit investasi tersebut atau pemiliknya. Dan yang terakhir cek legalitasnya ya. Kemudian di langkah terakhir, ketika teman-teman sudah melakukan assessment terhadap 3 parameter tersebut, kalian simpulkan kalian hasilnya seperti apa. Misalnya di parameter pertama imbal hasilnya ialah tidak wajar, terlalu tinggi, itu berarti sudah tidak aman yang di parameter pertama ya. Kemudian lanjut ke parameter kedua mengenai siapa ownernya, siapa perusahaannya, siapa penerbitnya, mengenai company profile seperti apa. Jika tidak jelas juga, ini tidak ada perusahaannya, bukan perbankan juga, bukan dari negara, tapi hanya perorangan atau individu, ini berarti parameter kedua juga tidak aman. Berarti sudah 2 parameter tidak aman. Dan terakhir mengenai legalitasnya juga tidak terdaftar dimanapun. Di OJK tidak terdaftar, di Bapepti tidak terdaftar, kemudian di Kemenkumham juga tidak terdaftar. Berarti kalian sudah mengassessment dan menyimpulkan bahwa investasi ini tidak aman guys. Karena 3 parameter tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang aman. Jadi sebaiknya ya dihindari investasi yang tidak aman seperti ini ya teman-teman. Jadi cukup mudah kan ya teman-teman, kalian bisa mengassessment suatu investasi dari 3 parameter
ini. Yang pertama ialah imbal hasilnya apakah wajar, kemudian siapakah owner di balik investor tersebut, apakah perorangan, apakah perusahaan, apakah badan hukum, apakah perbankan, apakah negara, ya. Dan yang terakhir ya, kalian harus mengecek legalitasnya, company profile-nya, apakah terdaftar di Kemenkumham, apakah terdaftar di OJK, atau apakah terdaftar di Bapepti. Jika tiga-tiganya tidak lolos parameternya, sebaiknya sudah jelas hindari saja sebelum kalian mengenai resiko yang besar, ya uang kalian bisa hilang ya teman-teman. Untuk saya punya pengalaman sendiri ya, jadi saya juga pernah ditawarkan oleh rekan-rekan saya untuk berinvestasi ya. Jadi kurang lebih 6 bulan lalu ya, itu yang lagi rame-ramenya ya, yang mengenai robot ya. Saya tidak menyebutkan nama perusahaannya. Ya cuman kurang lebih seperti itu saya ditawarkan ya oleh teman-teman saya mengenai imbal hasilnya itu sebesar 1 hari saya ditawarkan bisa mencapai 1% untuk 22 hari kerja dalam sebulan. Berarti saya bisa mendapatkan 22%. Itu yang ditawarkan oleh teman-teman saya ya. Waktu itu saya belum bergabung ya, jadi saya masih ditawarkan dan saya pelajari skemanya. Saya melihat kok ini imbal hasilnya tidak wajar ya, memang tinggi, cuma saya tidak langsung senang. Saya pelajari imbal hasil 1% per hari. Sebulan saya bisa mendapatkan 22% loh, bukan setahun tapi sebulan. Untuk setahun saja itu 10% sudah tinggi, tapi ini sebulan saya ditawarkan 22%, itu berarti tinggi sekali ya teman-teman. Setahun bisa mendapatkan 200% ya berarti ya. Kemudian saya cek skemanya seperti apa, saya tanya apakah untuk menarik pokoknya itu seperti apa. Kemudian teman saya menjelaskan untuk menarik pokoknya harus melalui atasannya, harus melalui leadernya. Di sini pun juga saya masih berpikir, oh berarti kalau kita mau menarik dana kita, pokok kita, ternyata tidak bisa sendiri, harus melalui orang lagi. Biasanya kan kalau investasi itu ada aplikasi ya, dimana kita bisa langsung melakukan penarikan by system. Tapi untuk yang ini tidak bisa. Jadi saya juga menilai di skema ini agak kurang wajar dan kurang aman ya bagi saya, karena ini bagi saya pribadi ya. Kemudian saya tanya siapakah penerbitnya, siapakah yang mempunyai investasi tersebut. Kemudian dijelaskan ini investasinya yang punya ialah perusahaan. Memang benar, ada perusahaannya, ada office-nya, ada kantornya. Yang untuk parameter nomor 2 ini bagi saya ya cukup aman, meskipun juga levelnya masih kurang aman juga ya. Kemudian yang terakhir, ternyata tidak terdaftar di manapun, tidak terdaftar di OJK, tidak terdaftar di Bapepti, tidak terdaftar di Kemenkumham dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Jadi saya langsung menyimpulkan bahwa investasi ini berbahaya. Ini kurang lebih bisa gone kapan saja, bisa hilang kapan saja. Maka saya memutuskan untuk tidak join. Ini saya punya assessment sendiri. Saya mengakses yang paling sederhana ya lewat 3 parameter ini. Dan kemudian ternyata ya benar kan, setelah 6 bulan kemudian banyak bermunculan berita-berita yang bermain di robot-robot ini. Ya sudah jelas lah kurang lebih seperti apa ya berita-beritanya. Itu cuma satu contoh aja ya teman-teman. Kemudian contoh lainnya, investasi yang aman yang saya pernah didapatkan ya, yang pernah saya terima juga ada. Jadi contohnya misalnya ada di asuransi, atau di perbankan, atau di negara ya. Jadi contohnya yang aman misalnya investasi yang ditawarkan oleh negara ya, seperti biasa ada obligasi ya, kurang lebih ada SBR, ada ORI, ada ST, ada sukuk retail ya. Itu yang pertama kan imbal hasilnya kan kita bisa lihat kurang lebih di tahun 2022 ini sekitar 3-5% ya di SBR, di ORI, di ST, di SR ya. Itu tidak terlalu jauh dari suku acuan BI. Jadi itu aman ya. Dan dari deposito pun juga bedanya tidak terlalu jauh, yang pasti lebih tinggi ya, tapi masih aman. Kemudian penerbitnya siapa? Penerbitnya ialah negara ya, Republik Indonesia ya. Kemudian lewat Kementerian Keuangan, jadi aman parameter yang kedua. Kemudian yang terakhir legalitasnya. Ini yang menerbitkan ialah pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian Keuangan, dan ternyata ada dijamin oleh undang-undang negara. Jadi pokok dan
kuponnya dan bunganya itu harus dikembalikan ke investor, dijamin oleh undang-undang, teman-teman. Jadi saya langsung join karena ini saya lihat aman, 3 parameternya lolos. Parameter yang pertama mengenai imbal hasilnya ialah wajar, tingkat suku bunganya, tingkat kuponnya, ya kan. Kemudian penerbitnya negara, ya kan, aman. Yang ketiga, legalitasnya ya pasti aman karena kan ada dijamin oleh undang-undang. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Bagaimana kita menentukan suatu investasi apakah aman atau tidak, ya teman-teman. Kemudian di contoh yang kedua, saya juga pernah ditawarkan di investasi perbankan, ya. Itu saya nilai juga aman. Pertama, imbal hasilnya juga sama. Dia bunganya bermain sekitar di angka 5-6%, yaitu masih dekat dengan acuan BI, jadi masih wajar, ya. Kemudian parameter kedua, saya cek siapakah ownernya, nyata bank swasta yang sudah terdaftar di OJK dan dijamin oleh LPS juga, jadi aman. Kemudian parameter ketiga, legalitasnya terdaftar di OJK, jadi saya memutuskan juga untuk bergabung di investasi yang ditawarkan oleh bank tersebut. Nah, kemudian ada lagi dari produk-produk asuransi. Nah, ini mungkin kalian masih bingung. Nah, kalian juga bisa mengecek dari aspek 3 parameter tersebut. Pertama, kalian lihat imbal hasilnya juga, apakah wajar atau tidak. Kemudian nomor 2, kalian cek ini asuransinya sini sudah berjalan berapa lama. Kan kalian tahu pasti ya perusahaan asuransi yang sudah terkenal ya, yang dari Inggris yang sudah 50 tahun, 40 tahun tidak pernah ada masalah. Kemudian legalitas juga aman. Nah, ini masih aman untuk teman-teman join, untuk teman-teman investasi, ya. Seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Semoga topik kali ini bisa membantu teman-teman untuk memutuskan untuk melakukan investasi yang aman atau tidak, ya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.